5 tradisi budaya sadis dan menakutkan yang hanya ada di Indonesia. Indonesia dikenal dengan keanekaragaman suku dan budayanya. Namun tidak semua budaya yang dimiliki oleh suku asli Indonesia merupakan budaya yang aman dan bisa dinikmati semua kalangan. Ada pula praktik budaya yang bagi orang-orang di luar suku tersebut nampak berbahaya dan menakutkan. Berikut ini adalah 5 contoh praktik budaya tersebut. Yang pertama, sepak bola api. Sepak bola api bukanlah olahraga yang asing bagi siapapun. Permainan ini amat digemari oleh kalangan manapun karena mudah dimainkan. Namun tetap memerlukan keterampilan dan kerja sama tim yang baik. Namun lain halnya dengan sepak bola api, karena sesuai dengan namanya, sepak bola api memang menggunakan bola yang terbakar. Bola untuk sepak bola api berasal dari bongkahan kelapa tua yang sudah kering. Sebelum dijadikan bola, bongkahan tersebut harus disiram terlebih dahulu dengan minyak dalam waktu yang lama. Tujuannya tidak lain supaya ketika kelapanya disulut, api yang membakar kelapanya bisa menyala selama mungkin. Keunikan dari sepak bola api bukan hanya ada pada bola yang digunakan pada saat permainan berlangsung. Para pemain juga tidak diperbolehkan memakai alas kaki alias nyeker. Bisa dibayangkan bagaimana ngerinya permainan ini. Permainan sepak bola api banyak dilakukan oleh pesantren-pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya saat bulan Ramadan tiba dengan maksud mempererat hubungan persaudaraan antar santri. Yang memainkannya pula bukan hanya santri laki-laki tapi juga perempuan. Supaya mereka yang mengikuti permainan ini tidak sampai cedera akibat terkena api, mereka yang hendak bermain akan diajari terlebih dahulu mengenai teknik menendang bola api yang benar. Ritual doa bersama juga dilakukan setiap kali pertandingan hendak digelar. Yang kedua, rampogan. Orang Romawi mengenal pertunjukan gladiator, di mana manusia diadu dengan hewan-hewan buas, misalnya singa. Orang Jawa di masa lampau ternyata juga pernah memiliki tradisi pertunjukan serupa. Rampogan adalah nama tradisi tersebut. Tradisi rampogan sendiri bermula dari pertunjukan mengadu kerbau dengan harimau yang ditangkap dari alam liar. Saat kedua hewan tadi berkelahi sampai mati, orang-orang berkumpul di sekitar arena untuk menyaksikan mereka saling bunuh. Masuk abad ke-18, harimau bukan hanya diadu dengan kerbau, tapi juga dengan manusia. Pertunjukan model ini biasanya dilakukan di alun-alun kerajaan Yogyakarta serta Surakarta dengan disaksikan langsung oleh Sultan. Di Yogyakarta, rampogan biasanya digelar untuk menyambut tradisi Idul Fitri dan Tahun Baru Islam. Duel antara harimau dengan manusia digelar sebagai penyimbolan kalau harimau adalah dosa manusia dan matinya harimau melambangkan hilangnya dosa-dosa manusia di hari suci. Selain digelar pada hari besar, rampogan juga digelar pada saat ada tamu asing yang berkunjung ke Yogyakarta sebagai cara untuk mempertontonkan kekuatan militer kerajaan. Saat rampogan berlangsung, harimau akan dilepas ke dalam arena tertutup. Kemudian prajurit yang bersenjata tombak akan berkumpul di sekitar harimau. Tradisi rampogan kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa seperti di Kediri dan Blitar. Saat jumlah harimau yang masih ada di alam liar semakin sedikit, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk melarang rampogan sejak tahun 1905. Yang ketiga, Si Gajang Laleng Lipa. Suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan terkenal dengan sifat gigih dan tak kenal takut. Tidak heran jika kemudian mereka berani melakukan perjalanan jauh hingga Australia dan Malaka. Sifat tak gentar suku Bugis juga nampak ketika mereka terlibat perselisihan dengan satu sama lain. Jika ada dua pemuda Bugis terlibat perselisihan, maka mereka akan diminta menyelesaikan perselisihan tersebut lewat ritual bernama Si Gajang Laleng Lipa. Dalam ritual ini, masing-masing pemuda akan menghunuskan senjata badik. Badik adalah keris khas Sulawesi Selatan yang bagian gagangnya menyerupai gagang pistol. Kedua orang yang berselisih tadi juga diminta masuk ke dalam sarung yang sama. Sesudah itu, keduanya berusaha menusuk korbannya sambil menghindari tusukan lawan. Pertarungan berakhir ketika salah satu peserta menyerah atau bahkan tewas. Kadang-kadang pertarungan berakhir imbang dan keduanya menyelesaikan perselisihan dengan cara lain. Di masa lampau,
Sigajang Laleng Lipa konon banyak dilakukan ketika ada dua keluarga yang terlibat perselisihan. Namun keduanya sama-sama merasa kalau pihak mereka adalah pihak yang benar. Sering berjalannya waktu, Sigajang Laleng Lipa perlahan ditinggalkan oleh penduduknya. Namun ritual ini tidak sepenuhnya punah karena ritual ini kerap dipentaskan dalam festival budaya Bugis. Sebelum ritual berlangsung, festival budaya ini juga menampilkan para penari yang melakukan aksi bakar diri memakai obor. Selanjutnya, potong jari. Semua orang pasti tidak mau ditinggal mati sanak familinya. Jika hal tersebut sampai terjadi, maka orang yang ditinggalkan jelas bakal merasa bergabung. Suku Lani di Papua memiliki cara yang terkesan ekstrim untuk menunjukkan rasa bergabung mereka. Saat seorang meninggal, mayatnya kemudian akan dibakar dalam sebuah upacara pemakaman. Upacara ini juga diwarnai dengan kegiatan pemotongan babi. Semakin tinggi status sosial orang yang meninggal, babi yang dipotong jumlahnya juga akan semakin banyak. Mayat yang hendak dibakar ditempatkan di atas tumpukan kayu. Susunan kayu juga didirikan di atas tubuh mayat. Pembakaran dimulai dari kayu paling atas. Api kemudian akan merambat ke bawah dan membakar mayat. Saat api sudah padam, sanak famili jenazah kemudian akan membuka sisa tulang-tulang jenazah untuk dikuburkan. Wanita yang masih memiliki hubungan dengan kerabat dan kemudian diharuskan memotong jarinya, sementara kaum pria hanya membuat luka pada telinganya sendiri. Namun jika yang meninggal adalah laki-laki, kerabat laki-laki dari jenazah juga bakal memotong jarinya sendiri. Ritual potong jari sendiri dilakukan sebagai cara untuk mengungkapkan rasa berkabung, sekaligus rasa hormat kepada orang yang sudah meninggal. Mereka percaya bahwa jika yang masih hidup turut merasakan sakit, maka arwah dari orang yang meninggal akan merasa duka cita bagi orang yang ditinggalkan. Selanjutnya, Ngayau. Suku Dayak adalah nama dari suku yang mendiami Kalimantan. Di masa lampau, mereka memiliki reputasi yang cukup menakutkan, sebab mereka sangat terkenal dengan keahliannya dalam berperang dan memenggal kepala lawannya. Praktik memenggal kepala yang dilakukan oleh suku Dayak dikenal dengan nama Ngayau. Menurut pengakuan orang Dayak, di masa lalu pemuda Dayak diharuskan melakukan ngayau dan membawa pulang kepala manusia jika ingin menikah. Ngayau juga menjadi cara bagi pemuda Dayak untuk diakui oleh penduduk kampungnya. Ngayau banyak terjadi di Kalimantan pada masa lalu akibat masih seringnya terjadi pertikaian antara panglima suku Dayak. Meskipun sekarang ngayau sudah tidak ada lagi dijumpai, jejak kesadisannya masih dapat dijumpai hingga sekarang. Di rumah-rumah tokoh adat Kalimantan ada tengkorak-tengkorak kepala yang nampak bergantung di langit. Menurut ketua adat Dayak, tengkorak itu sudah berusia setidaknya 125 tahun. Mandau menjadi senjata andalan suku Dayak untuk memisahkan kepala korban dari badannya. Praktik ngayau baru berhenti pada tahun 1894 menyusul dicapainya kesepakatan damai di Tumbang Anoy, Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan damai yang juga dihadiri oleh perwakilan Hindia Belanda itu, tokoh Dayak setuju untuk berhenti melakukan ngayau dan menghentikan perbudakan.